Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jumpa lagi dengan saya, Guntur Nugroho, dalam mata kuliah Struktur Beton Lanjut dengan tema Pengujian Tahan Gempa untuk Sistem Struktur Beton Pracetak. Sebelum kita masuk kepada penjelasan tentang sistem sambungan, pengujian sistem sambungan pada balok dan kolom pracetak, kita akan lihat dulu tentang sistem pelaksanaan konstruksi, di mana sistem pelaksanaan konstruksi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem secara konvensional, di mana betonnya itu dianggap monolit, kemudian mempunyai waktu pelaksanaan yang relatif lebih lama, karena harus melakukan pengecoran di tempat. Kemudian yang kedua adalah sistem pracetak, yaitu perilaku ditentukan oleh cara penyambungan antar komponen. Sehingga betonnya itu dicetak dulu, kemudian disambung di tempat. Nah, dengan demikian waktu pelaksanaan konstruksi relatif cepat dibanding dengan waktu pelaksanaan sistem konvensional. Selain itu, biaya relatif lebih ekonomis karena kita bisa mereduksi banyaknya tenaga kerja dan juga waktu yang lebih efisien. Nah, selain waktu, kemudian biaya, ada kualitas yang lebih terjamin karena biasanya sistem pracetak itu dipersiapkan terlebih dahulu di dalam suatu pabrik sehingga nanti dilakukan pengangkatan ke proyek di mana lokasi proyek tersebut akan menjadi titik temu antara sistem dari balok, kolom, kemudian plat, kemudian dari fondasi sampai ke atapnya. Nah, demikian itu ada kendala sistem pracetak. Yang pertama, ini kalau kita baca slide di sini, sistem sambungan antara komponen struktur mempunyai kekhasan tersendiri antara sistem yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, perlu uji validasi laboratorium untuk mengetahui kendala dari masing-masing sistem sambungannya. Kemudian yang ketiga, perlu investasi awal yang cukup besar dalam sistem pracetak ini. Nah, kemudian untuk tipe sistem struktur yang biasa dilakukan pengujian, itu adalah sistem struktur yang berupa rangka, yaitu komponen struktur berupa kolom, kemudian balok, dan juga plat. Nah, titik berat pengujian itu dilakukan pada beam column joint atau sambungan dari balok ke kolomnya. Kemudian ada lagi sistem dinding struktur, komponen berupa dinding struktur. Kemudian ada sistem kombinasi antara rangka dan juga dinding struktur. Untuk poin yang kedua ini biasanya dinding itu juga dilakukan pengujian dengan memberikan beban secara bolak-balik atau mensimulasikan beban gempa dengan memberikan displacement. Sehingga nanti bisa diukur berapa gaya yang bisa ditahan oleh dinding sampai dia mengalami keretakan, kemudian retak berjalan sampai kepada titik kehancuran dindingnya. Begitu juga dengan sistem kombinasi, biasanya menggunakan full bangunan yang dimodelkan secara skala yang bisa dilakukan pengujian menggunakan alat yang namanya shaking table. Jadi, mungkin membuat bangunan dalam skala laboratorium 3 dimensi, lengkap dari fondasi, kolom, kemudian sambungan balok kolom, kemudian plat sampai kepada rangka atap yang diberikan goncangan gempa yang bisa diskalakan. Itu alatnya namanya shaking table. Nah, pada sistem rangka struktur yang biasanya dilakukan pengujian siklik untuk mensimulasikan beban gempa yang terjadi, bisa kita lihat di sini gambar sebelah kiri itu ada portal. Portal 2 dimensi di sini ada elemen fondasi, kemudian ada kolom, kemudian ada balok, kemudian ada sambungan antara beam dan kolom. Nah, ini nanti ketika dia diberikan beban sebesar F1 dan F2 di sini, maka akan terjadi gaya dalam. Seperti yang ada di sebelah kanannya, muncul momen dan gaya geser. Di samping itu juga akan ada displacement. Nah, dengan demikian, kita bisa melakukan pengujian. Pengujian yang biasanya dilakukan adalah komponen sambungan kolom ke fondasi, kemudian elemen sambungan antara balok dan kolom. Nah, itu dimaksudkan untuk menguji sistem sambungan yang digunakan pada struktur beton pracetak.
Nah, benda uji yang digunakan itu minimal terdiri dari satu benda uji beam column joint. Ini ada kata-kata interior. Interior itu yang berada di bagian dalam ini. Kita lihat yang berada di bagian dalam ini. Kemudian satu buah benda uji beam column joint ini yang eksterior, artinya yang berada di bagian luar, yang posisinya di luar. Dan itu ditentukan skalanya minimal sepertiga ukuran sesungguhnya. Dan di situ lebih baik kalau memungkinkan dibuat full scale atau skala sesungguhnya, sehingga nanti benar-benar merepresentasikan. Kalaupun sampai labnya tidak memenuhi kapasitas untuk full scale, bisa dilakukan dengan memodelkan skala. Ada di dalam bukunya yang saya rekomendasi di sini, bukunya Profesor Bambang Suindro tentang teori model dan eksperimental struktur. Nah, di sebelah kanan, nanti teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah contoh setting dari benda uji yang dilakukan di laboratorium, mengambil contoh untuk beam column connection dengan jenis eksterior. Pada pengujian beam column joint, seperti yang bisa kita lihat gambarnya di slide sebelah kanan ini pengujian meliputi beberapa tahap. Yang pertama adalah setup benda uji. Setup benda uji itu penempatan benda uji pada posisinya, yaitu pemasangan benda uji pada frame uji, seperti yang bisa kita lihat di sebelah kanan ini. Jadi benda uji ini dipasang pada posisi di antara frame yang ada di lab, ya, frame-nya ini. Nah, ini nanti pemasangannya diletakkan di antara kedua frame, kemudian pemasangan alat ukur. Alat ukur di sini yang dipakai, karena ini pengujiannya adalah siklik, sekali lagi saya sampaikan bahwa siklik itu adalah pengujian bolak-balik yang dilakukan untuk mensimulasikan adanya beban gempa untuk menguji efek dari gempa itu terhadap kinerja sistem sambungan yang ada pada balok pracetak. Ini alatnya yang dipakai adalah hydraulic jack, karena ini adalah kolom dan kemudian elemen balok, maka kolom harus menerima beban aksial. Jadi ada beban aksial diberikan dengan menggunakan alat hydraulic jack, kemudian beban yang diberikan kepada kolom itu dicatat atau direkam dengan sensor yang namanya load cell. Jadi load cell itu adalah alat yang digunakan untuk menerima atau merekam beban yang diberikan oleh alat hydraulic jack. Jadi dipasang di bagian atas ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kolom itu nanti akan mempunyai simpangan akibat adanya gempa, maka simpangan itu diberikan dengan dorongan dari hydraulic jack yang ada di sebelah kanannya ini. Ini saya lingkari, ini hydraulic jack yang akan memberikan dorongan baik tarik maupun tekan, sehingga bisa mensimulasikan beban siklik. Tentunya nanti juga akan direkam gaya yang ditahan. Jadi nanti akan ada load cell juga yang akan dipasang pada sisi sebelah kanan benda uji di sini. Ini ada sisi sebelah kanan di sini, ini ada namanya load cell untuk merekam dari hydraulic jack untuk beban siklik yang diberikan kepada kolom. Nah, kemudian tahapan berikutnya itu meliputi pengujian, bahwa pengujian yang digunakan di sini menggunakan metode displacement control, itu dari ACI 374.1 tahun 2005. Nah, di sini ada kata-kata yang namanya displacement control. Nah, teman-teman harus paham dulu. Dalam metode pengujian itu ada yang namanya displacement control dan juga ada yang namanya load control. Nah, di mana perbedaannya? Nanti hasil dari kurva yang diberikan atau output dari pengujian itu merupakan grafik yang fungsinya terdiri dari beban dan lendutan. Kalau pengujian itu menggunakan metode displacement control, artinya kita akan memberikan displacement tertentu dan kemudian akan kita catat berapa gaya yang mampu ditahan oleh sistem struktur. Kemudian yang kedua, ada istilah load control yang mungkin di sini tidak tertulis. Nah, load control itu kita akan menetapkan gaya yang akan diberikan pada suatu elemen pracetak yang sedang diuji. Misalkan diberikan gaya
1 ton, kemudian dari gaya 1 ton itu akan kita rekam seberapa dia akan mempunyai simpangan atau displacement. Itu yang disebut sebagai load control. Nah, di Indonesia itu ada peraturan yang menjadi acceptance kriteria atau kriteria penerimaan dari elemen pengujian balok kolom untuk sistem precast itu di SNI 7834 tahun 2012. Nah, ini merupakan metode uji dan kriteria penerimaan sistem struktur rangka pemikul momen beton bertulang pracetak untuk bangunan gedung. Jadi dengan adanya benda uji yang ditempatkan di sini, kemudian dipasang sesuai dengan boundary condition-nya atau kondisi batasnya, diberikan beban aksial, kemudian beban bolak-balik. Nah, lendutan tadi itu bisa diukur dengan alat yang namanya LVDT. Nah, nanti teman-teman bisa searching lebih lanjut tentang LVDT, alat untuk mengukur lendutan yang ada pada sistem struktur. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pada beban yang diberikan pada pengujian sambungan balok kolom, itu pengujian dilakukan dengan pembebanan sebagai berikut. Yang pertama itu ada beban aksial. Nah, beban aksial ini nanti diberikan oleh hidrolik jack yang ada di atas ini. Kita bisa lihat ini dengan lingkaran yang hijau, itu mensimulasikan atau mewakili beban akibat gravitasi dan juga beban statik yang tetap yang terjadi. Kemudian yang kedua, itu ada beban lateral. Lateral itu kita bisa melihat dengan adanya hidrolik jack yang saya lingkari di sebelah kanan dari benda uji ini. Nah, ini nanti akan memberikan beban lateral, tarik dan dorong untuk mewakili beban gempa dengan sistem beban yang siklik atau beban bolak-balik. Nah, outputnya dari pengujian ini nanti akan didapatkan grafik yang teman-teman bisa lihat di sini. Nah, grafiknya ini, saya lingkari ini. Nah, ini adalah outputnya. Jadi dari grafik ini nanti akan ada fungsi antara X dan Y, di mana X-nya adalah simpangan, Y-nya nanti adalah beban. Nah, seperti apa penjelasan? Kita akan detailkan. Kita akan melihat secara detail untuk setting pengujian siklik di laboratorium, di mana benda uji yang ada di sini, teman-teman bisa melihat di sebelah kiri itu setting benda uji untuk sambungan balok kolom yang eksterior. Kemudian yang di sebelah kanan itu untuk setting balok kolom sambungan pracetak yang interior. Nah, apa bedanya eksterior dan interior? Eksterior itu posisi sambungan beam column connection yang posisinya berada di tepi. Kemudian yang interior itu beam column yang posisinya ada di bagian tengah. Sehingga di sini dapat kita lihat perbedaannya adalah ada pada baloknya. Kalau di eksterior itu baloknya hanya satu, kemudian kalau di interior itu baloknya ada dua, kanan dan kiri. Untuk settingnya sama, dia akan menerima beban aksial dari atas, kemudian direkam dengan load cell, mewakili beban aksial, kemudian yang beban lateral itu dari samping juga direkam dengan load cell, ya ini akan mewakili untuk beban sikliknya. Nah, perlu kita ketahui di sini, dalam pengujian di lab ini, bahwa beban yang diterima itu benar-benar harus diterima oleh benda uji. Artinya tidak boleh tereduksi karena adanya defleksi dari alat yang kita gunakan atau frame yang kita gunakan. Sehingga frame yang ada di sini, frame ini harus kita pastikan dia itu dalam kondisi yang sangat kaku. Kekakuannya harus jauh lebih besar daripada kekakuan benda uji. Kemudian ada retaining wall atau dinding. Dindingnya di sini juga harus dipastikan itu mempunyai kekakuan yang jauh lebih besar daripada kekakuan benda uji. Sehingga ketika kita memberikan beban, betul-betul terdistribusi dan tidak tereduksi adanya simpangan atau lendutan pada peralatan yang kita gunakan dalam setting pengujian. Kemudian alat ukur yang akan kita gunakan dalam pengujian siklik itu yang pertama, ya, alat untuk mengukur. Alat untuk mengukur satu ada yang namanya adalah load cell. Load cell itu kita gunakan untuk mendeteksi beban yang diberikan pada benda uji. Ini kapasitasnya ada yang 10 ton, 50 ton, 100 ton, bahkan sampai 200 ton.
Kemudian yang kedua ada transducer, itu mendeteksi deformasi atau lendutan pada benda uji. Kemudian mendeteksi regangan beton. Nah, ini kapasitas alatnya ada yang 5 mili, 10 mm, 15 sampai ada yang 50 mili bahkan sampai 200 mm. Nah, lendutan ini juga bisa dilakukan pengukuran dengan yang namanya alat LVDT. Itu singkatan dari Linear Displacement Variable Transformer yang itu. Jadi nanti teman-teman bisa searching tentang LVDT untuk mengukur lendutan yang ada pada benda uji. Kemudian ada wire gauge untuk mendeteksi deformasi lateral pada puncak benda uji. Ini kapasitasnya bisa 500 sampai 1000 mm. Kemudian ada strain gauge. Nah, strain gauge ini digunakan untuk mendeteksi regangan baja dan juga untuk mendeteksi regangan beton. Jadi nanti ada tipe strain gauge untuk baja, kemudian ada strain gauge untuk beton. Itu bisa kita pasang, kemudian bisa kita gunakan untuk merekam apakah bajanya sudah leleh atau betonnya itu sudah hancur, regangannya akan kelihatan. Nah, untuk pembebanan siklik, nah teman-teman nanti bisa melihatnya pada peraturan SNI, pada pola pembebanan berdasarkan siklus pembebanan SNI 7834, ini tahun 2012, atau ACI di tahun 2005. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pengujian itu dilakukan dengan pengontrolan terhadap perpindahan atau displacement control yang terjadi pada bagian atas benda uji. Artinya displacement control itu kita menetapkan suatu displacement, kemudian itu akan kita jadikan acuan untuk mengukur berapa gaya yang terjadi dengan adanya displacement yang sudah kita berikan. Nah, aturannya atau siklusnya itu mengikuti siklus pembebanan yang ada pada slide ini. Ini saya akan menjelaskan. Ini sumbu X-nya itu merupakan sebuah siklus. Jadi siklusnya itu bisa dihitung dari siklus pertama, kedua, 3, 4, sampai ke 10, yang titik puncaknya 3,5 itu. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah simpangan. Jadi pada siklus pertama, itu muncul angka 0,2 dalam satuan persen. Jadi nanti ini merupakan rasio simpangan atau drift ratio, yang merupakan perpindahan dibagi dengan panjang benda uji. Nanti akan dihitung 2% dari panjang benda uji, 0,2% dari panjang benda uji, kemudian itu akan ditingkatkan, naik 0,25% terhadap panjang benda uji, muncullah defleksi dalam satuan milimeter atau simpangan atau lendutan dalam satuan milimeter. Jadi ada siklus pertama, itu yang di angka 0,2, ini siklus kedua 0,25, siklus ketiga sampai kepada siklus yang ke-10 di angka 3,5%. Nah, dalam satu siklus itu ada titik puncaknya 3. Itu merepresentasikan bahwa pengujian ini dilakukan 3 kali putaran. Semisal begini, ini misalkan ada sebuah benda uji, saya gambarkan secara sketch di sini, ini benda uji kolom. Benda uji kolom ini akan kita berikan beban siklik pada siklus yang pertama, yaitu 0,2% displacement dari tinggi benda uji. Nah, ada 3 titik puncak. Itu artinya putarannya ada 3. Yang pertama begini, kita dorong ke sebelah kiri dengan displacement atau simpangan yang sudah kita tentukan, kemudian kita tarik lagi kembali kepada titik 0. Kemudian kita tarik kepada simpangan di sebelah kanan, kemudian kembali lagi pada titik 0. Ini adalah satu siklus dan itu diulang sebanyak 3 kali. 3 kali dalam satu siklus, kemudian harus melewati siklus sampai ke 10. Itu baru bisa dihentikan dan dilakukan evaluasi. Hasilnya seperti apa. Nah, seperti apa evaluasinya? Nanti di slide berikutnya akan kita berikan penjelasan secara detail. Nah, pada evaluasi pengujian itu dilakukan terhadap satu, yaitu kestabilan. Ini kriteria yang ditetapkan dalam SNI 7834 tahun 2012. Jadi ada 3 kriteria nanti. Kemudian yang kedua itu pola kerusakan atau retakan.
Dan itu harus memenuhi, istilahnya di sini adalah strong column, weak beam. Itu harus terpenuhi. Artinya kolom itu harus lebih kuat daripada baloknya. Jadi yang balok itu diizinkan untuk rusak terlebih dahulu sebelum kolom itu mengalami kegagalan. Nah, kita lihat di sini pada gambar sebelah kiri ini adalah benda uji yang sebelah kiri, yang saya lingkari di sebelah kiri, itu benda uji untuk balok kolom yang interior. Kemudian di sebelah kanan itu yang eksterior. Bedanya di mana? Interior itu karena posisinya di tengah, maka kolom itu disambung dengan dua balok. Jadi ada balok satu, ada balok yang pertama, kemudian ada balok yang kedua. Nah, kita bisa melihat di sini, teman-teman bisa melihat bahwa benda uji di sini diberikan beban aksial tetap. Jadi diberikan beban aksial tetap, kemudian diberikan beban siklik. Nah, ini diberikan beban siklik. Jadi bisa dilakukan pengujian dengan beban aksial dan juga lateral siklik. Sehingga dari beban siklik ini akan diberikan simpangan. Nah, ini simpangan yang akan kita rekam. Nah, simpangan itu didasarkan kepada pola pembebanan yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya tadi. Dengan adanya siklus dan drift ratio yang akan kita gunakan sebagai acuan. Nah, SNI kita itu menetapkan ada 3 kriteria yang harus terpenuhi. Ini yang pertama, sampai akhir pengujian atau story drift yang besarnya itu 3,5%. Pada siklus ketiga, kedua arah pembebanan benda uji harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Ini yang pertama, beban yang mampu dipikul harus lebih besar dari 75% beban maksimum. Nah, di sini kalau teman-teman melihat grafik yang ada di sebelah kanan, itu ilustrasinya kenapa grafik ini bisa menghasilkan bentuk yang seperti itu, maka akan saya berikan ilustrasi. Kalau kita mempunyai sebuah kolom yang diberikan pengujian dengan beban aksial, kemudian dengan lateral siklik itu gaya lateral, itu nanti akan menghasilkan grafik yang bisa dilihat di sini. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kita lihat di poin ini, titik ini kita acuan sebagai titik nolnya, kita dorong dengan displacement tertentu, maka displacement itu akan merekam. Saya akan menggunakan titik yang ini. Akan merekam, naik ke atas. Sampai titik ini. Nah, kemudian dari titik displacement yang sudah diberikan tadi, kita tarik kepada titik yang semula atau titik nolnya. Itu maka garis ini akan kembali kepada titik awal, yaitu berada di titik nolnya. Nah, di titik ini. Nah, kemudian dari sebelah sini kita lihat kursornya, teman-teman. Kalau beban itu kita berikan, kemudian kita beri gaya tarik sampai kepada displacement yang sudah kita tentukan, maka akan muncul gambar yang ada di sini. Muncul sampai sini. Dari titik beban yang sudah diberikan, ditarik kembali kepada titik 0, sini, maka akan muncul data beban dan lendutan kembali kepada titik 0. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan, bahwa pengujian itu dilakukan sampai 10 kali siklus, di mana siklus pertama itu menggunakan nilai rasio simpangan 0,2%, 0,25%, terus meningkat sampai ke siklus yang 10 itu menggunakan rasio simpangan 3,5%. Nah, pada 3,5% ini nanti akan terjadi penurunan titik-titik puncak yang didapatkan. Ini siklus pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-5, sampai siklus yang ke-10. Nah, ini posisinya di 0,035 atau 3,5%. Nah, di situ catatannya adalah beban yang mampu dipikul itu harus lebih besar dari 75% beban maksimum. Jadi penurunan beban maksimum itu diizinkan hanya 25% saja. Kita lihat di sini, ini adalah titik puncak dari E maksimumnya, itu posisinya ada di sini. Nah, kemudian
pada 3,5% atau 0,035 rasio simpangan itu posisinya adalah maksimum 0,75 atau 75%-nya. Jadi penurunannya hanya diizinkan 25% saja. Posisinya ada di sini. Nah, ini untuk kriteria yang pertama. Untuk kriteria yang kedua, itu adalah nilai perbandingan antara luas yang dibentuk oleh hysteretic lobe dengan luas jajaran genjang yang dibentuk oleh perpotongan ujung hysteretic lobe pada story drift 3,5% siklus ketiga. Ya, dengan kekakuan saat story drift 0,2% siklus ke-1. Itu harus lebih besar dari 0,125. Maksudnya bagaimana? Di sini kalau teman-teman melihat itu ada parameter rumus yaitu beta sama dengan AH dibagi dengan E1 plus E2 dikalikan dengan theta aksen 1 plus theta aksen yang kedua. Dengan definisi AH di sini adalah area yang diarsir. Itu menunjukkan dibentuknya adalah dari hysteretic lobe. Jadi ada kata-kata hysteretic lobe di sini, coba dicatat, itu adalah luas yang terbentuk yang saya arsir, yang saya berikan garis yang hijau ini. Ini adalah hysteretic lobe. Ini nanti dihitung luasnya. Makanya ada arsiran itu bisa dilakukan perhitungan dengan metode numerik, dengan metode banyak bias yang bisa dilakukan di situ. Nah, itu nanti akan kita bandingkan dengan luas dari jajaran genjang. Jajaran genjang kita dapatkan, yang pertama kita harus menghitung kekakuan atau kemiringan. Dari siklus yang pertama, itu ada kemiringan yang bisa kita tarik di sini. Pada siklus 0,2%, itu kita dapatkan. Kemudian ini akan kita geser ke kanan, sampai kepada titik yang C, itu pada drift rasio 3,5%. Yang ini, Pak, sampai kepada 3,5%. Nah, ini akan kita tarik ke bawah. Sehingga nanti kita punya garis yang ada di sebelah kanannya. Untuk bagian bawah juga kita tarik sampai ke sebelah kiri, sampai titik puncak yang ada titik G ini. Dan ini akan kita punya garis yang ada di sebelah kiri. Ini garisnya harus sejajar dengan kekakuan pada drift 0,2%. Nah, kemudian ini akan membentuk pola jajaran genjang. Nah, ini pola ini yang kita arsir dengan garis kuning. Nah, luas arsiran garis hijau dan luas arsiran garis kuning itu nanti besarnya kalau dibandingkan harus lebih besar dari 0,125 ini. Harus lebih besar dari itu. Kalau kurang dari itu maka tidak memenuhi kriteria yang kedua. Kemudian pada kriteria yang ketiga, di sini tertulis bahwa perbandingan nilai gradien hysteretic lobe yang dibatasi limit minus 0,35% dan plus 0,35% itu harus lebih besar atau sama dengan 0,05 kali nilai gradien awal modul struktur pada siklus pembebanan yang pertama. Ini maksudnya begini, pada siklus pembebanan yang pertama, pada drift 0,2 tadi, kita sudah bisa menarik ini gradien kekakuan awal. Jadi nanti ada kekakuan awal pada siklus 0,2, seperti di slide sebelumnya tadi. Nah, ketika kita nanti mendapatkan data kemiringan atau kekakuan pada drift 3,5% atau 0,035% yang bisa kita hitung, ya nanti ini harus dibandingkan. Nah, harus dibandingkan. Dan nilainya harus lebih besar atau sama dengan 0,05 kali dari gradien awal. Jadi ini harus lebih besar atau sama dengan 0,05 kali dari kekakuan yang awal. Ini pada kriteria yang ketiga. Jadi sehingga sistem Praceta itu kalau sudah memenuhi kriteria 1, 2, dan ketiga dengan pengujian siklik seperti ini sesuai dengan peraturan yang ada di SNI, maka bisa digunakan untuk proses construction sehingga itu dinyatakan aman dan sesuai dengan standar SNI.
Nah, setelah memenuhi kriteria 1, 2, dan ketiga, yang perlu kita tekankan di sini, syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa pola kerusakan yang terjadi pada benda uji yang telah dilakukan pengujian dari siklus awal sampai siklus akhir tadi, itu harus memenuhi pola perilaku strong column weak beam. Artinya kolomnya itu harus lebih kuat daripada baloknya. Jadi kegagalan diizinkan tapi pada balok dan posisinya ada di lokasi sendi pastisnya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lihat di sebelah kiri. Dari hasil pengujian beban siklik tadi akan didapatkan hubungan antara displacement dan beban. Sumbu X-nya ini adalah displacement, kemudian sumbu Y-nya ini adalah beban, dengan siklus yang bolak-balik seperti ini. Nah, ketika kita lihat dari titik puncaknya, titik puncak masing-masing siklus, maka akan membentuk pola yang seperti ini. Ini sudah digambarkan di sebelah kanannya ini, membentuk pola yang seperti ini. Setelah melewati rangkaian pengujian sampai tahap akhir, maka bisa kita lihat bahwa kolom yang ada di sini, saya arsir dengan arsiran kuning ini, kita lihat dia mengalami retak tapi tidak sampai kepada spalling atau pecahnya elemen beton. Berbeda dengan elemen balok. Baloknya itu mengalami retak sampai kepada pecahnya selimut-selimut beton. Dan ini menandakan bahwa struktur ini sudah mengalami kehancuran. Jadi pola retaknya seperti ini. Diizinkan dengan syaratan kolomnya masih lebih kuat dari balok. Secara sekilas kita bisa melihat. Nah, kalau ini semua tercapai, maka struktur itu sudah dinyatakan lolos dari uji kriteria penerimaan dari sambungan beton Pratchetta. Sekian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang pengujian siklik dari elemen sambungan balok kolom dari struktur beton yang memakai sistem Pratchetta. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.